Berkaitan dengan fenomena iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, ada banyak teori yang disampaikan oleh sebagian orang tentang alasan mengapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ada yang mengatakan bahwa iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia tidak merasa diperintah, sebab perintah itu disampaikan kepada malaikat dan iblis bukan bagian dari malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwa iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia tidak mau menyekutukan Allah, sehingga dia tidak mau meletakkan dahinya di hadapan makhluk. Dia hanya mau untuk bersujud kepada Allah. Ada yang mengatakan iblis itu menjaga tauhid, sehingga dia tidak mau berbuat syirik dengan sujud kepada makhluk, atau dengan kalimat yang semisal. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, iblis sudah menyampaikan alasan itu. Allah bercerita tentang apa alasan iblis ketika dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia mengatakan bahwa dia merasa lebih baik daripada Adam. Dan Allah sebutkan ini di dua ayat. Pertama ada di awal dari surat Al-A'raf, dan yang kedua ada di pertengahan dari surat Shad. Di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Sungguh kami telah menciptakan kalian, tsumma sawwarnakum, kemudian kami menentukan bentuk kalian, baik bentuk wajah maupun bentuk anggota badan. Tsumma qulna lil malaikati isjudu, kemudian kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun sujud, illa iblis, kecuali iblis, lam yakum minas sajidin, dia tidak mau sujud. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis. Qala, di lanjutan ayat, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Qala, kemudian iblis mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada dia, yaitu Adam. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Baik, Anda perhatikan ayat ini. Allah ketika berfirman menanyakan kepada iblis, Allah mengatakan, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu? Berarti ayat ini menegaskan iblis juga bagian dari makhluk yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Sehingga kalau ada yang beralasan bahwa ketika itu iblis merasa dia bukan bagian yang diperintahkan, ini tentu saja alasan yang salah. Karena di surat Al-A'raf tadi Allah menegaskan bahwa Allah perintahkan iblis dan dia tidak mau untuk melaksanakan perintah itu. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu? Berarti iblis bagian dari makhluk yang diperintahkan untuk sujud ketika itu, di samping juga perintah itu tertuju kepada para malaikat. Lalu iblis memberikan jawaban ketika ditanya semacam ini. Qala, iblis mengatakan, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada dia, yaitu Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Di sini iblis menyampaikan alasan kenapa dia nggak mau sujud, walaupun dia terkena perintah untuk sujud. Iblis tidak mengatakan, "Engkau kan tidak perintahkan aku, kau perintahkan malaikat." Iblis juga tidak mengatakan, "Ya Allah, aku tidak mau bersujud kepada selain engkau. Aku tidak mau menyekutukan kamu. Aku tidak mau menyekutukan engkau, ya Allah." Iblis tidak menjawab seperti itu. Andaikan itu alasan pertama dan utama, sebagaimana pernyataan sebagian orang, tentu ini akan disampaikan oleh iblis. Apalagi alasan itu dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alasan menjaga tauhid, tidak mau sujud kecuali kepada Allah, tidak mau meletakkan dahinya di hadapan makhluk, ini kan alasan yang mulia. Iblis tidak menyampaikan alasan itu. Andaikan itu adalah alasan iblis yang sebenarnya, tentu dia akan menyampaikan. Karena dengan alasan itu ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis akan diselamatkan dari hukuman Allah. Tapi nyatanya tidak demikian. Iblis menyampaikan alasan, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Dan dia merasa lebih baik karena melihat asal penciptaan. Padahal asal penciptaan itu bukan prestasi,
Iblis dan Adam tidak bisa menentukan dan tidak bisa memilih mau diciptakan dari bahan A, dari bahan B, dari bahan C. Terserah Khalik, terserah Sang Pencipta. Tapi iblis merasa api lebih mulia daripada tanah. Sehingga dengan melihat asal penciptaan, maka dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Hanya dengan melihat asal usul penciptaan. Padahal itu bukan prestasi. Maka dia merasa sombong, menganggap dirinya lebih baik daripada makhluk yang Allah ciptakan dari tanah, yaitu Adam. Dan karena alasan kesombongan inilah Allah usir dia dari surga. Sebab surga tidak boleh dihuni oleh makhluk yang punya sifat sombong. Di lanjutan ayat masih di surat Al-A'raf, Allah mengatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, fahbit minha, turunlah kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kau tidak boleh bersikap sombong fiha, di dalam surga. Bersikap sombong di dalam surga diusir oleh Allah. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga bagi mereka yang ada dalam hatinya perasaan sombong, walaupun seberat dzarrah. Sehingga sombong gak boleh dibawa ke surga. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluar kamu dari surga. Innaka minas saghirin, sesungguhnya kau makhluk yang terhina. Baik, ini ayat pertama yang menyebutkan alasan iblis ketika ditanya oleh Allah kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam. Ayat yang lain bisa kita jumpai di surat Shad, di bagian pertengahan dari surat Shad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qala, Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangimu, antas juda lima khalaqtu biyadayya, untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kau sombong atau kau merasa lebih tinggi? Di sini Allah bertanya kepada iblis alasannya. Kemudian di lanjutan ayat Allah mengatakan, iblis memberi alasan. Qala, iblis berkata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Qala, spontan Allah Subhanahu wa taala langsung mengusir dia. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Allah perintahkan kepada iblis, fakhruj minha, keluar kamu darinya. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau makhluk yang rajim, yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan kau mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Sehingga iblis dalam hal ini tidak diberi kesempatan untuk diampuni oleh Allah, karena laknat itu melekat sampai hari kiamat. Allah tidak ridha ketika ada hambanya yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu, tapi dia menolak untuk melaksanakan perintah itu, dan itu bagian dari sikap sombong sebagaimana yang dilakukan oleh iblis. Karena itu dari sini kita bisa melihat bahwa iblis melakukan kesalahan ketika itu bentuknya adalah tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dan hakikat sujud kepada Adam adalah beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada Adam. Karena sujud kepada Adam itu mentaati perintah Allah, bukan karena atas permintaan Adam. Sehingga kalau disebut bahwasanya iblis bertauhid, jelas ini salah besar. Iblis gak mau taat, bukan bertauhid. Karena sujud kepada Adam itu adalah menjalankan perintah Allah, bukan karena permintaan Adam. Sebaliknya malaikat adalah makhluk yang taat, sehingga saat diperintah oleh Allah dia taat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Demikianlah sifat para malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan salah satu di antara bentuk kesombongan adalah ketika seseorang tidak mau melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu meninggalkan kewajiban bisa jadi dosanya lebih besar daripada sebatas melanggar larangan. Semoga ini bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.